Misinya yang kami muliakan pula Sofyan El-Zaid sebagai pemantik, juga Ibu Venus Hasanah sebagai moderator, juga para pembaca Dian Rusdiana, Nasruddin Joko, Mas Kani Rambe, Harya Seno, Hasan Bisri, Setio Pardono, dan juga yang kami cintai, kami sayangi, kami muliakan hadirin semuanya yang ada di sini. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah semuanya dan juga diberkahi di ruangan yang sangat mulia ini. Marilah kita sejenak menghambakan diri kepada Sang Pemilik kata-kata yang maha memiliki kata-kata, karena setiap harinya, setiap saatnya, setiap detiknya kita selalu diizinkan untuk dipinjamin kata-kata. Tanpa itu kita bukanlah apa-apa, karena tanpa izinnya pula kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa membaca, dan kita tidak akan pintar. Oleh karena itu mari kita sekarang merenungkan diri, berdoa, memohon pada Allah SWT, berdoa mulai. Untuk kebenaran pertama kita panggil Dian Rusdiana. Jogo itu memang nangenin ya Mas ya. Oh, gitu. Kalau sekali udah ke sana pasti pengen lagi. Oh. Itu ya. Tunggu aku di stasiun Jogja. Tak lama lagi akan kupeluki denyut jantung kotamu yang desirnya menjadi debur saat menjelang tidur. Terus mengirimkan ruang perjumpaan bagi kata dan meluangkan bagi percakapan sederhana. 2017. Terima kasih. Berikutnya, sambutan dari perpustakaan PDS Habib Yasin dilanjutkan dengan penyerahan buku oleh penulis untuk perpustakaan atau PDS Habib Yasin. Pada yang kami hormati Bapak Nasruddin Joko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang hormati Pak Budi Setiawan. Di sini juga ada Pak Sofyan, Venus Hasanah, Pak Hasan Bisri. Ini dan juga saya dengar ada teman-teman dari Kementerian Keuangan, Pak Haryo dan tim. Ini saya akan sebut satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di PDS Habib Yasin, di pusat dokumentasi sastra Yasin. Ini kebetulan saya ditugaskan di Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Ini sangat gembira dan bangga karena bisa diskusi ini terkait bukunya Pak Budi. Pak Budi bukan orang asing lagi, karena beliau satu angkatan sama saya. Walaupun saya di BCD dulu ya. Ini ceritanya kembali lagi. Tapi saya melihat begini, Habib Yasin ini kami dulu Pak Habib Yasin memang kolektor naskah-naskah manuskrip dari mulai Hari Anwar sampai terbaru. Silakan buku ke pertanyaannya. Ya, baik. Oke. Matur nuwun. Oke, berikutnya kami beri kesempatan Budi Setiawan memberikan sekapur sirenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita semua berkumpul di PDS Habib Yasin, Perpus Jakarta, tanggal 13 September 2025. Yang pertama, terima kasih kepada Perpus Jakarta ya, dalam hari ini diwakili oleh Pak Nasruddin ya. Malah dinas ini udah Ini tingkatnya provinsi Pak Mas Hasan ya, bukan Jakarta Pusat lagi. Jadi
Jadi beda nasib, saya sama-sama masuk tahun 99 ke Menkil. Saya masih dosen ya, nggak ada golongan yang masih fungsional. Dia eselon 2, jadi tepuk tangan dulu buat Pak Mas ya. Ini ada dukungan dari sang istri juga, itu Mas Kani yang mendukung dia di eselon 2. Yang kemudian jadi terima kasih juga pada teman-teman semua yang hadir ya, teman-teman dari Rebuan, Mas Setio Mardono dari KSK, dari ada Mas Aryo, Mas Pringadi, kemudian Mas Bang Horas ya, dan juga teman-teman yang lain ya. Ada yang dari Kendal, Mas? Oh iya. Jauh ya sini, dan intinya bahwa kita berkumpul sebenarnya tidak untuk yang terlalu serius ya. Kita hanya ngobrol-ngobrol puisi. Yang serius yang bahas nanti, yang serius bahas. Kalau saya serius ya. Jadi semoga literasi kita juga bisa bermanfaat dengan saya menulis ini. Mungkin campur seri saya terkait dengan hal ini adalah terima kasih yang banyak banget kepada BDSA Jakarta. Teman-teman panitia juga pada istri saya dan 4 anak saya juga datang membantu acara ini, dan ada mahasiswa juga dari Pakistan yang hadir ya, Mas Irwan, dan mungkin masih ada yang terlambat juga karena macetnya bukan main di depan itu bisa setengah jam kata teman tadi, belum jalan ya setengah jam ya. Jadi kita kondisi di Ting jadi ke sekitar jalan Cikini memang seperti itu. Jadi mungkin itu ya, jadi terkait dengan hal ini saya tidak berpanjang dulu ya Mas Hasan ya. Makasih Mas Hasan sudah jadi MC yang sangat meledak lah ya, udah pecah semua ya kayak Mas Hasan, sehingga kita bergembira di sini walaupun memang Indonesia ya kemarin tidak baik-baik saja. Sekarang juga belum juga ya. Jakarta masih ya agak demam-demam dikit, mungkin ya kita ademkan dengan kita membaca sastra, bersengkrama di dunia kata-kata, dan mungkin nanti akan, semoga harapan saya juga teman-teman interaktif, kita membahas ini, kita bareng-bareng, ayo kita bergembira di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah support ini acara ini, dan semoga lancar sampai akhir acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pembacaan puisi. Artinya Nasruddin coba dulu, tapi karena beliau bahkan kita ubah ya. Ini Mas Kari Rambe, beliau akan membacakan gambar sekarang. Naning gitu ya. Agak ting-ting itu. Inilah gamelan sekaten. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Budi Setiawan atas peluncuran buku puisi elegi Jogja, Gamelan Sekaten, karya Budi Setiawan. Patahan pembuka gending mengetuk halaman muka kitab riwayat Nabi yang abadi 2018. Terima kasih. Tugu Jogja adalah simbol kota, sekaligus penanda yang penuh makna historis dan filosofis. Membacakan puisi tersebut bagi saya seperti mengikatkan kata-kata pada jantung Jogja itu sendiri. Sebuah pernyataan cinta, penghormatan, sekaligus doa agar nilai-nilai kejogjaan tetap hidup. Di depan Tugu. Di depan Tugu. Di depan Tugu, di hatimu, Yogyakarta. Aku melihat bayang-bayang silam menerobos sekian malam.
memoleskan warna lama seperti hendak mengatakan kegaduhan bisa menyeretmu ke tubuh Lena. Terima kasih. Nah, ini yang tunggu dengar namanya dari sana telepati. Ya Mas, masuk sini Mas. Hadiahnya apa? Motor listrik atau sepeda listrik? Oh, umroh dia mampu. Selamat. Bela kepada Venus Hasanah untuk menempati kursi yang sudah kita sediakan. Kami serahkan sepenuhnya waktu tempat acara kepada Ibu. Terima kasih Pak Hasan Bisri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara bincang buku Elegi Jogja karya Budi Setiawan. Hadir bersama kita penulis buku Bapak Budi Setiawan dan pembedah kita Bapak Sofyan Zaid yang akan memberikan perspektif kritis dan reflektif tentang karya ini, dan saya sendiri Venus Hasanah sebagai moderator. Tema-tema puisinya banyak berputar pada kesadaran, spiritualitas, dan kepedulian sosial, terbukti dari keterlibatannya dalam antologi bertema korupsi, kekerasan, hingga lingkungan. Kemudian juga dengan latar belakang musik rock dan jazz yang digemarinya, puisinya pun kerap berirama dan penuh dinamika. Gitu. Jadi singkatnya nih, Budi Setiawan ini adalah penyair yang menjadikan puisi sebagai nafas kedua, cara bertahan, berefleksi, sekaligus menyuarakan kepedulian di tengah kehidupan birokrasi dan kesibukan zaman. Tanpa berpanjang-panjang, saya undang Pak Budi untuk maju ke depan. Udah ada sutradaranya Pak. Terus ini ya, coba tengah ya. Penulisnya di tengah. Sudah kenal ya semua ya. Baik, tanpa berpanjang-panjang, selanjutnya kita dengarkan langsung dari penulis Bapak Budi Setiawan tentang latar belakang, proses kreatif, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui Elegi Jogja. Jadi sudah ada pertanyaan nih dari saya. Nah, apa yang melatar belakangi lahirnya Elegi Jogja dan mengapa memilih bentuk elegi gitu? Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore. Terima kasih Bu Venus sudah hadir, dan riwayatnya kan saya mengontak Bu Elvi ya, saya bisa manggil Mbak Elvi Tiana Rosa, karena udah kenal beberapa lama juga, dan kira siapa yang bisa kita minta bantuin karena untuk sebagai moderator ternyata menunjuk Bu Venus ya. Nah, antologi Elegi Jogja ini buku yang ke-7 ya, ke-7 dari saya. Kenapa saya menulis tema Jogja? Ini yang pertama itu ya. Jadi saya itu dari sambangan Pak Nasruddin ya, sebagai pejuang ya. Saya dari Purworejo berjuang ke Jogja, kuliah pertama D3, diploma 3, seperti stan dulu juga diploma 3 kan. Nah kemudian selama 4 tahun, jadi selalu saya bilang ke teman-teman mahasiswa, saya itu kuliah D3 tapi selesainya 4 tahun gitu. Kenapa? Masuk UGM itu susah dan buru-buru keluar ya 4 tahun, D3 4 tahun. Kemudian bekerja, setelah bekerja kembali ke Jogja, Bu Venus ya. Saya kuliah lanjut S1 di UGM lagi, jadi saya terima di dua, kan daftar 2 extension UI dan UGM.
keterima di dua-duanya, tapi saya milih balik ke UGM. Jadi hampir jadi Yellow Jacket, teman nggak jadi kan, nggak sempat lanjut. Nah, kenapa memilih Jogja tadi? Saya 7 tahun, hampir 8 tahun di Jogja itu banyak sekali pengalaman yang tidak saya dapatkan di Purworejo. Kenapa? Bapak saya guru, PNS, dan tahu sendiri PNS zaman dulu partai nyama ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain di Purworejo itu. Begitu di Jogja seperti kita punya kemerdekaan, saya bisa ngamen. Ya. Saya kenal dengan teman, mohon maaf teman-teman yang sekolahnya mungkin tidak tinggi ya. Saya kenal dengan teman tukang mabuk, orang suka nyopet, dan dia cerita ketika mencopet dia balikin Halo kawan perpus dan kaula sastra, dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan, saat ini sedang berlangsung kegiatan baca senyap dan tur perpustakaan di ruang bercerita. Yuk kawan perpus dan kaula sastra bisa langsung bergabung dan merasakan serunya pengalaman membaca dan menjelajah perpustakaan bersama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kayak di stasiun ya kan ya. Atau di bandara bagi yang lebih ya. Nah, jadi di Jogja saya kenal dengan tadi yang saya bilang. Jadi saya juga kenal dengan, mohon maaf ya, kadang nyopet. Dia itu kalau zaman dulu dia mengembalikan kartu penduduk yang dia ada di dompet, tapi uangnya diambil, tapi dikirim lewat pos tanpa nama pengirim. Jadi kenalnya banyak sekali. Halo kawan perpus dan kaula sastra, dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan, saat ini sedang berlangsung kegiatan baca senyap dan tur perpustakaan di ruang bercerita. Yuk kawan perpus dan kaula sastra bisa langsung bergabung dan merasakan serunya pengalaman membaca dan menjelajah perpustakaan bersama-sama. Terima kasih. Oke, jadi Jogja bagi saya selain juga tempat kuliah juga menjadikan ekspresi bagi saya, ekspresi yang cukup luas. Saya bisa main di beberapa tempat, ke sawah-sawah di Bantul, kemudian ke Sleman, kemudian juga ke makam raja leluhur saya di Imogiri sana ya. Jadi walaupun belum satu resmi. Jadi yang ini yang buku-buku puisi di Elegi Jogja arahnya di kota Jogja ya, walaupun UGM masuk Sleman, tapi mungkin ya saya anggap UGM lah dinyanyikan ke kota. Sedangkan tema-tema yang luar kota sama parang itu belum saya tulis. Insya Allah semoga di buku puisi Jogja yang kedua itu akan muncul. Kemudian kenapa saya memilih tema ini? Jadi Jogja itu juga sangat unik, ya, sangat unik. Mungkin teman-teman yang belum pernah harus ke Jogja. Kalau yang pernah mungkin akan merasakan bahwa Jogja dengan Solo walaupun sama-sama sebagai kota yang speed of Java ya, tapi beda, ya beda. Jadi Jogja itu sesuatu yang makanya ada lagu sesuatu Jogja itu ya. Mungkin jadi memang ada yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi Jogja itu seperti apa? Nah kemudian era-era zaman lama itu juga kita masih, kita bisa bilang anak pegawai negeri ya, pas-pasan sekali. Ada puisi yang satu juga makan 5 mengaku 2. Itu sebenarnya ada faktanya, cuman nggak ada 5 lah. Kita mungkin ngambil gorengan 3 tapi ngaku 2, tapi bisa naikkan jadi 5. Nah itu memang kita mengalami ya masa sulit ketika mau beli makanan pun kita nggak punya uang. Saya mengalami. Kemudian unik lagi yang bagi saya juga menambah bahwa saya harus berterima kasih pada Jogja, karena kalau saya tidak menulis puisi Jogja mungkin saya akan kualat ya, atau mungkin tidak tahu diri lah ya. Kadang-kadang saya tidak pulang ke Purworejo tapi numpang di rumah teman. Jadi ketika jadwal saya pulang ke Purworejo, saya ditahan oleh teman Jogja itu, "Bud, neng rumahku gitu, di rumah saya aja." Terus gimana? Orang ngomong, ini seminggu itu saya tidur sana makan ditanggung. Jadi ada pasal undang-undang ya, fakir miskin ditanggung oleh teman ya. Itu diperlaku di Jogja, saya ngalamin. Jadi keunikan itu yang melahirkan walaupun saya bilang tadi ya belum begitu banyak yang saya eksplorasi. Kemudian bekal saya kedua adalah ada buku ini karangan Suryadi Malioboro ya, Jogja itu lucu. Ini saya berikan untuk membantu. Jadi ada beberapa yang saya juga menulis dari situ yang agak main-main guyon-guyon selain dengan bukunya Jopin. Kalau buku Jopin memang satir ya. Kemudian juga Tengengesan Bersetan sampai tambahnya ini. Kemudian ada juga buku ini puisi Beling juga saya belajar sedikit untuk memperkaya masalah Jogja. Nah mungkin itu ya buku yang saya terkait dengan sekarang penulis Jogja arahnya elegus dan juga ada beberapa mungkin yang guyonan
intinya Jogja itu nggak pernah selesai bagi saya. Jadi sampai saat ini juga masih mungkin bikin kangen dan ingin ke Jogja. Baik, terima kasih Pak Budi. Di antara kita juga telah hadir seorang penyair, kritikus, sekaligus esais yang aktif membedah karya-karya sastra kontemporer dengan pendekatan estetika dan filosofis, yaitu Bapak Sofyan R.H. yang pada kesempatan ini akan membahas buku Elegi Jogja ini. Saya undang Pak Sofyan untuk maju ke depan. Silakan Pak. Ya, ini Pak Sofyan. Baik, hadirin yang saya hormati, berikutnya kita akan mendengarkan pembahasan karya Elegi Jogja ini dari Bapak Sofyan R.H. yang akan membahas dari sisi estetika, stilistika, dan makna filosofis yang terkandung dalam buku ini. Nah, silakan. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam anak budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Joko dari Dinas Perpustakaan yang beserta istri, serta Ibu Mas Budi Setiawan. Kemudian ada beberapa tokoh Mas yang hadir hari ini dari beberapa komunitas sastra di Jabodetabek, bahkan ada dari Kendal juga hadir dari komunitas pelataran sastra Kalimungu ya. Dan teman-teman yang tidak saya sebut satu persatu, kemudian juga ada Mbak Venus ya. Mbak Venus itu namanya memang Venus ya? Ya. Karena lahirnya di planet itu. Bukan ya? Orang zaman dahulu itu cerita ya. Boleh. Biar lebih waktu saya. Jadi saya yang Boleh. diwawancara. Biar nggak boleh sekali ya. Jadi ceritanya gini, orang zaman dulu bapak saya itu orang Bugis, Bone. Kalau ketika pagi-pagi itu kan keluar melihat ke arah timur, ada yang bersinar, gitu ceritanya. Nah, itu apa namanya ya? Orang lebih mengenalkan bintang timur, ya. Oh itu planet Venus, sebenarnya diambil namanya Venus, gitu. Jadi maksudnya Venus itu bercahaya. Kemudian Hasanah itu maksudnya baik, Tetapi karena dulu belum ada EYD, EYD-nya masih ajan lama, makanya pakainya KH. Kan harusnya kalau kekayaan itu kan Hasanah ya. Tapi ini maksudnya Hasanah itu baik, gitu. Jadi Venus Hasanah itu cahaya kebaikan yang luas. Baik, tepuk tangan dong. Oke, ya begitu memang nama yang menarik ya, gabungan antara Venus dan Hasanah ya, antara Islam dan non-Islam ya. Oke, baik. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat untuk Mas Budi Setiawan yang telah menerbitkan buku 7 ya Mas ya. Dan saya ini bisa dibilang sebagai saksi hidup soal proses kreatif Mas Budi ya, dari buku yang mulai dari buku ketiga lah ya sampai buku yang jadi kebetulan saya pribadi juga mengikuti, meneliti dan melihat perkembangan kepenyairan dan perpuisian Mas Budi Setiawan. Saya melihat sejak awal dan kami dulu pernah bersama-sama di Forum Sastra Bekasi dan sampai hari ini masih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat buku Elegi Jogja ini, saya ingin melihatnya dari dua hal. Pertama, manusia modern seperti kita hari ini, itu menurut Erich Fromm itu rawan sekali mengidap yang namanya alienasi. Ini sebenarnya pembahasan yang sudah sangat klasik, tapi menarik untuk kita angkat lagi hari ini. Mengidap yang namanya alienasi. Alienasi itu adalah sebuah keterasingan ya. Bentuk paling nyata dari alienasi itu adalah keterpisahan seseorang dengan sesuatu yang dia cintai misalnya.
keterpisahan itu melahirkan kesepian dan kerinduan. Nah itu yang jadi otomatis orang itu akan mengidap yang namanya alienasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal menarik atau fakta menarik tentang alienasi ini, bahwa penyakit alienasi ini sebenarnya bukan gejala modernitas, tetapi ini adalah penyakit purba yang diidap oleh manusia. Bahkan ada yang menyebut alienasi ini penyakit dari surga, karena alienasi ini sudah menyakit manusia sejak sejarah manusia itu pertama diciptakan ya. Saya meyakini bahwa Adam itu adalah manusia pertama, walaupun ada versi lain bahwa Adam bukan manusia pertama. Kalau saya pribadi, jadi saat Adam itu di surga, penyakit yang dia idap pertama itu alienasi, keterasingan. Itulah kenapa Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya untuk mengobati keterasingan itu. Keterasingan pertama yang dirasa Adam. Keterasingan kedua yang dirasa Adam adalah saat dia diturunkan ke bumi. Bayangkan, diturunkannya bersama sampai ke bumi berbeda, tidak bersama. Jarak keterpisahan antara Adam dan Hawa saat diturunkan bersama itu 300 sampai 500 tahun. Sampai akhirnya beliau bertemu. Nah ini sejarah soal alienasi. Penyakit purba ini selalu menjadi penyakit baru ya, terutama di kalangan modern. Nah, jadi kemudian Erich Fromm, apa obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan alienasi ini? Erich Fromm itu menawarkan obat yang namanya cinta produktif. Jadi alienasi itu bisa disembuhkan dengan cinta produktif. Cinta produktif itu artinya kita selalu terlibat secara perasaan dan pikiran di mana kita tinggal, di mana kita beruang, di mana kita waktu. Saya kembali ke contoh, misalnya Mas Budi ini, saya juga bingung, kenapa Mas Budi ini mengidap alienasi itu ke Jogja gitu? Ya, jadi saya ulangi, alienasi itu muncul saat ada keterpisahan jarak antara seseorang dengan yang dicintai. Anggaplah Jogja itu adalah seorang kekasih gitu. Mas Budi ini mengalami alienasi ya, antara dia dengan Jogja ya. Beruntungnya dia juga menyembuhkan dirinya dengan cinta produktif itu. Ya ini hasilnya. Jadi saya melihat buku Elegi-Elegi Jogja ini adalah buah dari cinta produktif sebagai upaya seorang Budi Setiawan menyembuhkan dirinya dari Jogja. Nah mengikuti Mas Hasan, Mas Budi, saya jujur bertanya-tanya ya, kenapa Mas Budi ini kok kayak cinta banget sama Jogja itu? Kalau saya baca di buku ini, alasannya karena beliau ini tinggal selama sewindu. Sewindu itu sekitar berapa tahun di Jogja. Tapi saya curiga jangan-jangan ada hal lain sebenarnya kenapa Mas Budi itu begitu mencintai Jogja. Saya nggak tahu, misalnya ada mantan-mantan di saya, kita nggak tahu kan. Karena ini akan mengingatkan kita sama kisah Laila Majnun. Bahaya ini. Badian, mohon maaf. Misalkan dalam kita mengingatkan sama kisah Laila Majnun, Bapak Ibu yang saya hormati. Suatu hari Kois itu mengusap-usap dan menjilati dinding sebuah kota setiap hari. Kemudian ada orang bertanya, "Hai Kois, kenapa kamu melakukan itu?" Kemudian Kois mengatakan, "Saya mengusap-usap dan menjilati dinding kota ini bukan karena keindahan kotanya, tetapi karena ada Laila di dalamnya." Jangan-jangan Mas Budi pun ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya soal begini. Jadi saya ulangi bahwa cuma pertanyaannya sekarang, Mas Budi itu sebelum saya lanjut kepada soal buku, saya juga ingin melanjutkan Bu Venus tadi Bu. Itu menarik tadi Bu. Soal ini Bu. Budi Setiawan itu sendiri kan lahir di Purworejo. Cuma dia katanya dulu sering mengaku berasal dari Jogja. Benar ya Mas Budi ya? Ini juga menambahkan kecurigaan saya sebenarnya ya. Nah, kemudian bagi saya Mas Budi ini adalah seorang pribadi yang sangat transformatif dan progresif ya. Karena bayangkan beliau dari musisi tersesat ke dunia musisi dan menjadi penyair. Benar kata Mas Hasan tadi. Jadi dia tidak hanya tersesat sekedarnya gitu, tapi benar-benar menjadi penyair. Kemudian dari pejabat di Kementerian
keuangan, kemudian dia juga memilih jalur ke dosen di STAN sebagai akademisi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dihormati, berbagai latar profesi yang dilakukan oleh Mas Budi ini kemudian membentuk model puisinya sendiri. Ya. Misalnya saya menulis di sini, Mas Budi itu menyukai puisi yang musikal selayaknya musisi. Musikal. Jadi semua puisi Mas Budi sejak saya dari antologi ketiga sampai hari ini terasa sekali musikalitasnya, walaupun tidak rimais. Jadi puisi Mas Budi walaupun tidak berima sebenarnya sangat musikal, karena dia adalah seorang musisi yang menyukai musik rock, jazz dan dangdut rasanya. Ya sesekali gitu. Kemudian Mas Budi itu juga menyukai puisi yang ketat, padat, penuh perhitungan selayaknya seorang akuntan. Karena jurusan beliau dulu akuntansi Mas Budi. Jadi ada beberapa puisi Mas Budi, misalnya Pak Joko, yang dia itu sampai menghitung suku katanya, Pak. Ada itu di puisi Madhab Sunyi. Jadi misalnya jumlahnya 15 suku kata, itu sampai ke bawah 15 kata. Ya wajar, kan dia akuntan. Enggak, ini beneran. Ini cuma saya di buku ini saya tidak menemukan sebenarnya. Tidak ada di buku ini. Kemudian Mas Budi itu juga menyukai puisi-puisi yang adiluhung ya. Jadi yang makna opus itu sangat menyukai puisi-puisi. Ya itu saya pikir wajar ya, karena beliau adalah juga seorang pejabat. Dan ini yang menarik. Belakangan saya lihat termasuk di buku ini, Mas Budi itu mencintai puisi yang berbasis tesis, Pak Dokter. Mungkin karena dia sudah pindah ganti kulit ke akademisi misalnya. Ya jadi ya seperti itu transformasi Mas Budi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, mari kita lihat sebenarnya seperti apa sih puisi-puisi Mas Budi di buku ini. Nah, saya ingin menggunakan teori yang pernah disampaikan oleh Joko Pinurbo. Ini seorang penyair dari Jogja. Dalam buku tangan yang lain karya Tias Tiadi di penyunting buku ini, Jokpin itu pernah mengatakan begini: kebaruan mungkin akan memukau untuk beberapa lama, sedangkan kedalaman merupakan sesuatu yang akan selalu ditagih oleh pembaca. Apapun gaya dan bentuk puisi yang dihadapinya. Jadi saya ingin mendekati puisi-puisi Mas Budi dalam buku ini dengan dua kata kunci tadi, yaitu kebaruan dan kedalaman. Nah, saya melihat dan saya juga menulis di dalam buku Pintar Menulis Puisi yang saya tulis tahun 2024. Sekalian promosi. Saya menyatakan bahwa kebaruan atau novelty itu hanya akan memukau pembaca sementara. Tetapi kedalaman itu akan memukau pembaca selamanya. Jadi kalau saya disuruh memilih antara kebaruan dan kedalaman, saya jelas lebih memilih kedalaman daripada kebaruan. Karena itu tadi, kebaruan itu memukau sementara kedalaman itu memukau selamanya. Pertanyaannya sekarang, ada yang bisa jawab nggak, mungkin teman-teman dari mahasiswa? Puisi yang memiliki kedalaman itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Yang jawab saya kasih bukunya Mas Budi. Oke, kalau nggak ada saya bantu jawab ya. Puisi yang memiliki kedalaman itu, Bapak Ibu yang dalam hati, adalah puisi yang tidak selesai di permukaan teks mata. Ya. Tetapi puisi yang sanggup menarik pembaca itu untuk menyelam lebih dalam ke dalam konteksnya, ke dalam dasarnya, sehingga dia akan menemukan puncak di kedalaman. Bukan puncak di dalam ya, puncak di kedalaman. Bisa membayangkan Mas Setio puncak di kedalaman itu seperti apa? Itu seperti gunung Merapi di bawah laut. Iya, jadi ada perbedaan mendasar Mbak Dian antara puncak di dalam dan puncak di kedalaman. Nah, itu ciri puisi ciri puisi yang memiliki kedalaman. Nah, kemudian definisi maksud saya. Kemudian ada 4 ciri sebuah puisi itu dikatakan punya kedalaman.
Yaitu ciri pertama adalah secara teks bisa dinikmati dan direnangi, secara konteks menuntut untuk dimengerti atau diselami sebab adanya metafora atau simbol yang prismatik. Kemudian yang kedua, ciri kedua yaitu menyimpan sudut pandang penyair yang unik, artinya berbeda dengan sudut pandang yang umum tentang sesuatu yang diangkat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, menemukan atau menciptakan bahasa tersendiri untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan orang yang umum. Kemudian yang keempat, antara teks dan konteks puisi itu terkait secara harmonis. Nah, puisi yang memiliki kedalaman itu akan bertahan lebih lama. Kenapa bertahan lebih lama? Sebab dia senantiasa memaksa pembaca untuk membaca ulang. Dan setiap pembacaan itu selalu lahir makna baru atau pemaknaan baru. Ya. Nah, puisi yang punya kedalaman ini juga mudah diingat oleh pembaca. Itulah dia bertahan lebih lama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah 3 kali membaca buku ini ya, dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal, dan dari tengah-tengah. Dan saya melihat puisi-puisi Mas Budi dalam buku ini nyaris tanpa kebaruan, ya. Tapi yang pasti dia punya kedalaman. Tadi saya setuju dengan ucapannya Pak Joko ya, bahwa Mas Budi ini dibanding teman-teman seangkatan 9 tadi Pak ya, pikirannya itu lebih punya kedalaman gitu dibanding teman-teman yang lain. Karena mungkin Mas Budi memang menyukai yang dalam-dalam sejak awal Pak Joko. Gitu sehingga dia berpengaruh ke pola pikir dan cara menulis puisi. Kemudian ada salah satu puisi dalam buku ini yang bisa kita jadikan studi kasus Bapak Ibu, yang judulnya soal tak ada perantau di Jogja. Ya. Tak ada perantau di Jogja. Bu Venus boleh bantu saya membacakan puisi ini, Bu? Ada jobnya nggak ada. Ya kan ini biar kita terkesan kolaborasi gitu, Bu. Ya kayak kita ada kata lah gitu. Bagi-bagi. Bukunya tadi. Budi Setiawan. Tak ada perantau di Jogja. Orang-orang datang seperti gelombang dan masih terus memanjang. Mereka merasa ditarik oleh suara-suara yang merayap di alam bawah sadarnya, agar segera mengunjungi Yogya, sebuah wilayah yang rajin kirimkan sinyal seperti sebelumnya telah menunggu. Mereka tak lagi sedang merantau, tetapi tengah berada di rumahnya, di kampung halaman, dengan berbagai pepohonan, deret kesadaran dan kesabaran yang bertumbuh, seperti pelukan orang-orang baik dari masa lalu yang terus menghidupi waktu. Di tempat kelahiran kedua, mereka berkata, ya, Yogya yang amat grapya, menyambut dan memeluk mereka yang merasa amat kangen pada keseharian yang lambat berjalan sembari berbisik. Nikmati saat ini dan di sini, bak di Taman Sari dengan harum tembang, sungguh keberadaan yang teduh, kesederhanaan yang penuh. 2022. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini salah satu contoh puisi Bapak Ibu yang bisa kita jadikan studi kasus atau pembahasan di perbincangan kita. Salah satu bentuk kedalaman puisi ini, Bapak Ibu, saya buktikan itu terletak pada sudut pandang penyair. Jadi terletak dari sudut pandang Mas Budi yang unik memandang Yogya, bahwa tak ada perantau di Jogja. Jadi Jogja itu ibaratnya adalah sebuah kota di mana tidak ada perantau di dalamnya. Ini sudut pandang yang menarik.
hakikat Yogya ini sebenarnya bertolak belakang dengan kota besar lain di Indonesia, misalnya Jakarta. Ini bertolak belakang. Mas Budi dan Pak Joko kan sudah pernah tinggal di 2 kota itu. Pak Joko pernah tinggal di Jogja juga, Pak? Semarang. Mas Budi yang pernah tinggal. Ya. Ini berbeda dengan Jakarta. Nah, perbedaan apa namanya? Kalau misalnya di Jogja tidak ada perantau, tapi di Jakarta itu melahirkan aku menjadi perantau di kota sendiri. Kontrasnya, paradoks dan ironi. Ya, ini menarik sebenarnya perbedaan antara Jakarta dan dan Jogja. Artinya perantau menjadi pribumi di Jogja, sedang di Jakarta pribumi menjadi perantau. Ini sudut pandang Mas Budi yang menarik, unik dan beda dari yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin salah satu alasan nanti Mas Budi bisa menjelaskan juga secara sosiologis kenapa di Jogja itu antara pribumi dan perantau hidup secara harmonis dan tidak begitu menonjol kompetisinya, gitu. Beda dengan kota-kota lain. Kemudian kenapa puisi ini punya kedalaman? Yang pertama tadi soal sudut pandangnya ini. Kemudian yang kedua, puisi ini Mas Budi itu berhasil menemukan atau menciptakan bahasa tersendiri untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran kebanyakan orang tentang Jakarta yang grafia itu. Grafia itu beda dengan grafia ya? Bukan ya? Saya kebetulan bukan orang Jawa Bapak Ibu, jadi nggak begitu paham bahasa Jawa ya. Nah, jadi alasan kedua kenapa puisi ini punya kedalaman, karena Mas Budi itu berhasil menemukan dan menciptakan bahasa mewakili pemikiran orang-orang tentang Jogja. Saya yakin orang-orang yang pernah tinggal di Jogja itu mengalami bahwa berada di Jogja itu kayak berada di kota sendiri, nyaman, segala macam ya kan. Cuma masalahnya mereka tidak menemukan bahasa untuk mengungkapkan itu. Mas Budi menemukan dengan mengatakan tidak ada perantau di Jogja. Penemuan bahasa ini, Bapak Ibu yang saya hormati, sebanding dengan penemuan bahasa Djoko Pinurbo tentang Jogja yang mengatakan dalam salah satu puisinya, di Jogja jam berapapun kamu bangun, jam dinding akan mengucapkan selamat pagi. Nah, itu puisi judul apa ya? Saya juga lupa. Ya, saya lupa. Tapi ini ada dalam puisinya Jokpin yang buku itu saya pinjam dari Mas Budi. Cuman sekarang mungkin sudah dipinjamkan ke orang lain lagi ya. Ini puisi Jokpin. Saya tadi lacak di internet, Bu, tidak ketemu ini judulnya apa ya. Tapi ini puisi Jokpin tentang Jogja yang membekas ke saya, semembekas puisi Mas Budi yang tidak ada perantau di Jakarta. Itu sesuatu yang menarik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya di sini juga menulis ada sekitar 6 contoh-contoh puisi Mas Budi yang memiliki kedalaman. Mulai dari saya sebutkan judulnya seperti Tugu, kemudian di Jalan Pasar Kembang, puisi kesukaan Mas Hasan ini. Kemudian Yojana Yogya, kemudian ada Menuju Yogya, kemudian ada Poya Mohik Poya Ho. Orang ngerti, orang apa gitu. Ya, bahasa Prasetan. Ya, bahasa Prasetan. Kemudian Blues Angkringan Depan Kampus dan masih banyak yang lain yang tersebar di buku ini. Teman-teman yang tertarik sama buku ini nanti bisa menghubungi moderator. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembaca dan saya juga pernah tinggal di Jogja walaupun sebentar, saya merasa, ini kritik saya buat buku ini Bapak Ibu agak seimbang. Yogya dalam puisi-puisi Mas Budi ini merupakan Yogya masa lalu. Ya. Yogya yang hidup dalam kenangan seorang buset, bukan Yogya yang beberapa tahun terakhir. Salah satu indikasinya adalah Mas Budi tidak terkesan mengkritik sama sekali Jogja. Ya. Atau karena dia setia sama judulnya, elegi-elegi. Manis Jogja. Artinya apa? Yang pahit-pahit tentang Jogja mungkin akan diterbitkan di buku selanjutnya. Bahasa Jawanya pahit itu
Oh baik, misalnya pahit-pahit Jogja ya. Itu bisa jadi. Jadi saya tidak menemukan kritik seorang penyair terhadap Jogja, tapi Mas Budi justru mengkritik Indonesia melalui Jogja. Itu yang kita lihat. Jadi kritik saya terhadap buku ini karena Mas Budi tidak mengkritik Jogja. Terima kasih. Iya. Sementara itu Bu ya. Oh, berarti masih ada lagi. Baik, terima kasih. Tadi saya habis baca puisi kan ya, tepuk tangan ya. Tadi itu baca puisi Pak. Oke. Baca ya. Soalnya kebiasaan ini baca terjemahan. Baik, saya itu tapi nanti di sebelum kami kebetulan ada acara lagi nanti di Badan Bahasa, jadi nggak berpanjang-panjang. Sebelum sesi diskusi akan untuk membuka suasana, mari kita dengarkan pembacaan puisi terpilih. Yogyakarta, 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 Yogyakarta. Ia kota yang tak pernah kusebut, kini makin mendekapku setengah memaksa, mengembuskan udara celaga dari cerobong pabrik dan liang knalpot kendaraan yang melaju membawa mimpi petualangan dunia plastik dan limbah beracun. Budi Setiawan 2005. Saya kaget, saya mau minum dulu ya Pak. Saya juga kaget tadi. Cuma Pak. Ini langsung Pak Hasan atau saya memanggil pembacaan puisi berikutnya. Pak Haryus. Pak Hasan. Saya panggil Setia Bardiono. Judulnya Makan Timah Bayar Makan itu yang dua. Nah, beli kalau di Sunda Darmaji. Darmaji Dahar Timah hiji. Lebih sadis lagi ya, hiji deh. Itu tagihan pengalamannya nanya itu waktu kuliah itu ya. Kita adalah bagian dari generasi yang punya drama. Makan bakwan, tahu atau tempe goreng 5. Lalu bilang 2 pada pemilik warungnya. Kita bolehlah nakal kecil-kecilan, nggak usah besar-besar. Tadi aja nggak ada yang perempuan kecuali memuaskan. Halus lemah lembut kata-katanya di bibir, tapi sebenarnya di dalam hati bisa tersimpan dengkol yang luar biasa, tertahan-tahan dan suatu saat di belakang bisa meledak dengan umpatan sederhana, syuk, jinga, dus. Jadi belakon filosofinya di depan ini tapi pas di belakang bendol katanya gitu ya. Biasanya gitu kata-katanya gitu. Oke, ya. Kenangan tentang Jogja paling ke Bendera-Loka, tapi dia akan membaca salah satu penduduk ke Bendera-Loka di sana nanti ya. Dimana kita akan didengar apakah sudah punya KTP. Haryo Seno. Nah, ini judul salah satu puisi yang sangat mirip sekali dengan saya. Segala di Yogyakarta, segala hal didudukkan dalam kehalusan rasa dan penyebutan. Yang punya cakar atau yang tak punya pacar, yang
punya taring atau yang bernasib kering dipanggil dalam keintiman. 2022. Terima kasih. Bagi kaum kolonial, paling nggak selenial lah. Selenial itu senior milenial. Itu usia ketika tahun 80-an, 90-an awal itu kuliah. Itu kalau naik kereta, apa kereta ke Jogja atau ke Solo, kita suka ketemu dengan bule-bule. Nah, bule-bule mau lewat di kereta itu kan perlu padat gitu ya. Sebelum ada Pak Jonan jadi menteri waktu itu. Kita lewat itu susah, lewat susah. Nah, bule-bule itu pakai basa Kromengil. Jadi mau lewat ini segawon itu orang kadang diajak ngomong segawon juga gitu. Nah, saya di kos-kosan itu diajarin orang Sunda bagaimana kita kalau berkenalan dengan orang Sunda, tapi ya separah itulah. Jadi selalu apa yang diajarkan adalah berlawanan dari kata ini yang ingin disampaikan. 2 hadiah berupa buku puisi. Yo, sebutkan judul buku puisi Mas Budi Setiawan selain LG Jogja. Keluarga dekat dan keluarga jauh dilarang menjawab. Yang satu dulu. Ini milenial, ini bukan selenial. Google. 3, 2, 1. Apa? Ayo 2 orang cepat, 2 orang masing-masing. Sinyal ini Pak. Hah? Sinyalnya lagi ini kali. Sinyal lagi nggak bisa. Kalau untuk buka internet bisa, tapi untuk live nggak bisa. Yang satu, Venus Hasana. Berikan Mas Budi, satu Mas Budi. Udah dapat. Hah? Oh iya, mazhab Sunni ya Pak ya. Mazhab Sunni. Ayo yang lain. Yang lain buku puisi pertama beliau. Ayo siapa buku puisi pertama beliau? Sayap Jiwa. Apa? Pak Dewa Sayap Jiwa. Oke, meskipun bukan yang pertama. Yang pertama. Oh, yang pertama ya silakan. Nanti digandakan sendiri ya, dibagi ke teman-teman. Boleh, ada copyright. Oke. Terima kasih kepada saudara moderator untuk melanjutkan diskusi ini. Kita mulai dengan saling mencurigai. Silakan. Oke, interupsi sebentar, mohon maaf. Ada minuman di sana ya, bisa ngambil teh dan kopi. Bisa ambil sendiri, mohon maaf saya nggak bisa ngambil. Silakan teman-teman, ambil aja di situ. Silakan ambil dua-dua kopi di atas ya. Juga biar 2 dari tadi takutnya udah dingin namanya ya dari tadi. Silakan. Ambil 5, bilang 2. Silakan ambil minum aja, kok. Santai aja. Enggak boleh. Ya. Ada teh. Ada kopi, ada teh, ada mineral dan gel mineral. Ada manis-manisnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu diskusi bersama hadirin. Silakan ajukan pertanyaan, tanggapan, atau bahkan bacakan pengalaman pribadi yang terhubung dengan elegi dan Yogyakarta. Masih ada hadiah ya Pak? Masih. Oh ya, pada penanya dikasih buku nanti ya. Sebentar, saya nanya dulu. Ya, siapa yang sudah pernah membaca buku elegi Jogja? Belum ya, belum dapat ya? Pertanyaannya batal nih. Baik, kalau misalkan belum ada yang membaca, ini mendengar kata elegi. Selain yang disebutkan elegi manis, gitu. Nah, kira-kira ketika mendengar kata elegi ini, ya puisi elegi ini, emosi apa yang paling kuat dirasakan oleh hadirin? Sedih kah, rindu, atau justru damai? Kira-kira katanya rindu. Ya, baik.
Pak Setio sama siapa nih? Mas Aryo ya. Mas Aryo katanya tidak ada kata lain selain Jogja. Yang disebut itu Jogja di situ. Iya, hitung namanya itu ya. Iya, Mas akuntansi siapa Pak? Oh, ya baik. Jadi begitu sering ya menjadi sumber inspirasi. Nah, bagaimana kalau Purworejo dituliskan ini, ditulis menjadi elegi? Gimana kira-kira Pak? Masalahnya nggak ada yang manis di Purworejo. Iya. Ya jadi nanti coba-coba ya nulis kotanya sendiri diangkat menjadi elegi, puisi elegi. Mungkin sumber inspirasi. Ya. Baik, silakan untuk penanya pertama. Maju, saya jalan deh. Yang saya hormati Pak Budi Setiawan, selamat atas bukunya Elegi-Elegi Jogja. Yang saya hormati Ibu Venus, Pak Sofyan, dan Pak Nasruddin Joko, saya menghormati. Perkenalkan, saya Horas, latar saya adalah penulis cerita pendek. Jadi bukan penulis puisi, tapi saya sore ini ingin membangun dialektika puisi dari perspektif pendengar puisi. Karena saya tukang cerita, izin saya cerita ya. Bayangkan dalam imajinasi sastra, saya adalah Pak Budi Junior. Karena saya bukan penulis puisi, saya adalah cetak pendek, maka saya akan pakai sudut pandang Pak Budi sebagai penyair pemula. Saya keluar dari PDS Zabid Jasin, umur saya mungkin masih 15 tahun begitu. Karena saya penyair pemula, jadi saya masih belajar dari nol. Keluarlah saya dari PDS Zabid Jasin ke emperan, ya, ke pekarangan begitu. Ketemu saya sama tukang ojol. Taruhlah sebelumnya namanya adalah Pak Tony gitu ya. Ini cuma hanya karangan saya ya, karena cerita pendek itu. Pak Tony, Pak Tony sini dong Pak Tony. Oh iya, ada apa Mas Budi, kenalan. Ada apa Mas Budi? Sini, saya mau baca puisi ya. Pak Tony adalah seorang tukang ojol. Baiklah, mari kita duduk sebentar di emperan dan saya akan membacakan puisi untuk Pak Tony. Pak Tony mendengar, saya ambil petikan saja dari biji tukul ya. Satu kalimat. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk menghibuli? Ya. Pak Tony mendengar itu, seorang ojol. Ya. Dia dalam hitungan detik akan sangat gampang memahami karena itu adalah bahasa sehari-hari. Ya. Petikan puisinya adalah apa guna punya ilmu kalau hanya untuk menghibuli? Biji tukul. Itu ada di, kalau nggak salah dinyanyikan juga, ya, ada versi nyanyinya. Pak Tono sebagai ojol dengan hitungan detik akan mudah memahami. Saya adalah Pak Budi. Kemudian berlanjutlah waktu, saya sebagai Pak Budi penyair pemula itu kembali belajar tentang menulis puisi, bertemu dengan para penyair yang kata-katanya sudah daki. Ya. Kita di KBP itu banyak sekali kata dengan kosakata yang maknanya tidak mudah dipahami. Ya kan? Demikian. Dalam perkembangan saya menulis puisi, saya sudah membaca bukunya Elegi-Elegi Jogja sekilas. Banyak yang bermajas ya, banyak yang bermajas gitu, personifikasi, metafora dan seterusnya. Saya menulis puisi dengan perkembangan ilmu pengetahuan saya tentang puisi. Ya, keluarlah puisi saya, puisi Pak Budi. Dengan perkembangan saya setelah membaca puisi, bertemu dengan para penyair. Dan puisi saya akhirnya diakui oleh para penyair. Karena kita masih berkembang ya, tidak bisa dipungkiri. Seseorang itu di Indonesia dikatakan sastrawan itu apabila diakui oleh sesama sastrawan. Itu tidak bisa ditampil. Ya, jadi diakui oleh kalangan sastrawan, oh karyamu bagus, apalagi sastrawan terkenal yang mengakui. Nah itu langsung naik itu kelasnya, ikut-ikut jadi sastrawan. Oke lah, saya menulis puisi.
10 tahun saya belajar di kuil-kuil puisi untuk menulis puisi dengan kata-kata yang indah. Ya, itu saya cerita, imajinasi ya, imajinasi. Setelah itu saya kembali ke PDSRB Jasin, ya, kembali ke PDSRB Jasin. Di sini, kemudian saya ke emperan, ketemu Pak Tony, masih sehat dia, masih sehat, Pak Tony. Terus Pak Tony sini dong, 10 tahun sudah berlalu. Saya mau membacakan puisi. Oh iya, sini. Pak Tony mendengar saya membacakan puisi. Kemudian reaksi Pak Tony bagaimana dengan 10 tahun silam? Tentu tidak semudah dia memahami puisi saya ketika jadi penyair pemula. Karena bahasa saya sudah berkembang, kata-kata saya sudah daki-daki kayak begitu. Apalagi bermajas begitu. Dengan tidak bermaksud merendahkan tingkat akademik dari tukang ojol yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari dalam pergaulannya, pertanyaan saya adalah, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari sebuah puisi? Apakah puisi itu diharapkan bisa menyampaikan pesan makna dengan cepat dan mudah ke sebanyak-banyaknya orang? Atau untuk diakui sebagai sebuah sastrawan, maka puisi harus menggunakan kata-kata daki, kata-kata yang berwajas, sulit untuk dimengerti, sehingga kita bilang itu sastrawan. Sementara ketika puisi itu dibacakan di depan tukang ojol, akan sangat sulit mengerti. Bapak sekarang baca apa? Saya dulu 10 tahun itu gampang, oh itu puisi. Tapi setelah Bapak berkembang 10 tahun kemudian, saya baru bertemu dengan bahasa yang aneh-aneh. Bapak baca puisi ya? Kayaknya bukan itu puisinya 10 tahun gitu. Jadi saya merenung nih sebetulnya ya, dalam perjalanan saya juga sebagai, saya tidak mau disebut sastrawan ya, karena kalau sastrawan berat sekali. Ada beban makna yang sangat boleh dipertanggungjawabkan kalau sudah menyebut gelar sastrawan. Tapi saya silakan sebut sebagai penggiat sastra Indonesia. Bahwa bagaimana kita melihat puisi itu sebetulnya, apa yang diinginkan, diharapkan dari sebuah puisi. Apakah kita mau menunjukkan supaya orang dapat memahami makna puisi dengan cepat, ya bahasa sehari-hari, atau kita memang tujuannya itu supaya di kelas dilihat oleh para sastrawan bahasanya daki-daki yang sangat-sangat sulit. Saya memuji Pak Budi ya, bukunya, buku Elegi Jogja itu tidak bermajas, kemudian kosakatanya ya saya kira ya buku Pak Budi kalau misalnya dibaca oleh di tukang angkringan gitu atau dan sebagainya, perlu pemahaman lebih. Dia membaca dulu, nyari dulu makna dari kosakatanya, kan begitu. Sebagai para penyair di sini, saya membuka dialektika ini sebetulnya. Perenungan ini, bagaimana arah puisinya? Apakah kita ingin dimaknai dengan sebanyak-banyaknya orang, atau hanya untuk mendapat pengakuan sebagai sastrawan? Maka kita merelakan itu dengan kata-kata yang sulit-sulit, kata-kata yang bermajas, sungguh pandai indah, tapi dilempar ke tukang ojol, tukang ojol nggak arti. Gitu. Ini luar biasa nih perenungan saya nih, bagi dialektika sastra ini sampai kemana ini? Tujuannya sastra pembaca dimaknai dengan mudah, atau hanya sebatas pengakuan di kalangan sastrawan? Demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Said Kusuma. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Budi Setiawan atas buku Berwijaya Berlegenda di Jogja. Salam hormat juga untuk Pak Sofyan dan Bu Ferus, juga untuk para penyair senior yang ada di sini. Saya penyair junior nih. Kebetulan saya juga pelajar dulu banget. Sekarang masih belajar sama beliau juga, karena kebetulan beliau kan punya komunitas kelas puisi Bekasi ya. Saya adalah salah satu adminnya tanpa saya sadari. Jadi dalam kondisi sedang mabuk literasi, tiba-tiba ditunjuk sama Pak Budi untuk menjadi adminnya. Tadi disuruh nggak boleh cerita, tapi saya maksa pengen cerita sih, boleh. Jadi kebetulan sejak saya mengenal beliau, memang saya menemukan bahwa saya dan Pak Budi itu ya beda-beda tipis lah. Tapi kalau tubuh mungkin beda, agak tebal ya kan. Kalau lagi rambut, ini saya tutupin makanya biar nggak
beliau di UGM, saya di UNS 11 Maret Solo. Saya sudah tahu pasti. Beliau lulusan 99 ya Pak? Maaf. UGM. Nah, saya 99 baru masuk Pak. Kebetulan bukan Pak, saya ISIP. ISIP. Sebetulnya dulu saya daftarnya ITB Seni Rupa, tapi nggak terima. Jadi masuknya terpaksa ke UNS. Dan terkait buku-buku, maksudnya buku yang eling-eling Jogja ini, berbicara tentang Jogja saya merasa relate sekali karena saya berada di kota sebelahnya, di kota Solo. Seperti yang Pak Budi mungkin dalam salah satu puisi yang tadi dibacakan, makan 5 ngaku 2. Itu di Solo juga kami begitu Pak. Saya gitu ya, makan 7 gak ngaku. Makan 7 tapi bedanya pakai bahasa Jawa aja. Makan 5 ngaku sih. Ya. Kemudian Pak Budi itu mungkin dekat dengan kota Purworejo ya Pak ya. Ya, saya juga dekat dengan kota yang ada di sebelahnya Pak, Purwokerto. Purwokerto kebetulan kota kelahiran ibu saya. Ibu saya Purwokerto, anaknya di Vietnam, Puerto Rico. Nah, kemudian kami juga sama-sama suka musik rock ya. Kebetulan Pak Budi itu sukanya rock dan jazz, saya sukanya rock dan metal. Kesamaannya mungkin di rock ya, karena mungkin kita, menurut saya kita bisa mendapatkan banyak hal yang menarik dalam rock ya. Maksudnya di dalam musik rock banyak di antaranya itu mungkin semangatnya ya Pak ya, sama ya mungkin ada sesuatu yang bisa meningkatkan adrenalin di situ. Kita bisa lihat di puisi-puisinya Pak Husein juga, walaupun kalau mungkin kita baca puisinya beliau tanpa melihat penulisnya secara fisik, kita mungkin akan merasa bahwa oh ini yang nulis anak muda nih, karena puisinya puisi cukup berjiwa muda. Walaupun mungkin tadi sudah sempat dibilang sama Pak Sofyan, ini tidak banyak, atau kalau tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali, dan tidak banyak kebaruan yang ada di puisi tersebut. Tapi saya merasa puisinya itu memang seperti puisi anak muda juga, yang relate juga dengan kehidupan anak-anak milenial sekarang. Nah, pertanyaan saya mungkin ketika Pak Budi tadi juga sudah disebutkan aktif di dua alam, sebagai seorang birokrat dan seorang juga musisi, juga seorang sastrawan juga. Apa Pak tipsnya untuk mensinkretiskan antara dunia-dunia yang berbeda itu Pak? Jadi mungkin apakah bagaimana cara Bapak menyatukan hal-hal yang similar di antara tiga dunia tersebut? Rahasia dong. Nah, itu aja paling Pak. Kalau ada tips-tipsnya, mohon dibagi-bagi sama kita Pak. Udah itu dulu. Terima kasih. Satu lagi ya? Ya, satu lagi. Dua lagi nggak apa-apa. Oh, dua lagi. Satu lagi nih. Silakan. Yang perempuan. Yang perempuan biar sekalian saya kasih mic-nya. Atau nyonya mungkin mau bertanya. Oh, ya, maaf saya mungkin. Dari di rumah ada, di rumah ada. Ada sesuatu yang disembunyikan. Di rumah ada. Iya. Saya tadi sebenarnya sama tadi pertanyaannya yang terkait Purworejo, tapi saya sekarang berpikir ini, kenapa kayak Jakarta? Saya juga kadang-kadang sastrawan ini romantisme, jadi yang lalu itu menarik gitu, tapi yang sekarang kita alami malah nggak diulas gitu. Jakarta gitu ya, maksudnya puisi-puisi tentang Jakarta. Dan kemarin ada teman-teman DKJ juga nanya, intinya kalau kita bicara Jakarta itu memang kondisi yang keras gitu, bahwa kan karya-karya lagu pun juga ketimpangan dan sebagainya, memang suasana gitu. Saya justru ingin pendapat gitu, kira-kira seperti apa untuk, mungkin saya juga ingin ngajak juga teman-teman dari penyair ini untuk membuat puisi Jakarta yang
menarik ya, karena kita bekerja di sini gitu. Tapi narasinya kita mungkin nggak pernah bercerita tentang idealnya kalau bersyukur. Alhamdulillah kita bisa bekerja di sini gitu ya. Tapi yang masuk di sini banyak kan justru ya lagu-lagu tentang Jakarta itu hampir semuanya Ebi Iwan Fals itu tersingkir gitu ya. Ebi juga begitu gitu ya, tentang nggak ada yang dalam pikiran saya nggak ada yang positif gitu. Jadi saya apa gimana kita mau di sini. Saya ketika di Pemprov gitu baru menyadari iya ya, hampir semua kritik gitu, fraksi di Jakarta ini. Nah ini mohon masukan dan saya berharap nanti juga teman-teman buat terkait Jakarta gitu ya, Jakarta yang ya harapan lah minimal itu saya ingin mengajak bisa menulis tentang Jakarta yang seperti Jogja, yang humanis gitu ya, yang tradisi lain, yang grafia ya. Padahal kita kan melting pot di mana mungkin dalam satu hari ratusan bahasa ada di sini, bahasa Medan, Batak, Jawa, mungkin Jawa Timur, bahasa Inggris, bahasa semua ada di sini. Tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi saat ini itu nggak menarik gitu. Itu yang menjadi teman-teman sastra. Saya mohon masukannya kira-kira apa yang bisa menarik dari kota ini untuk bisa dimunculkan dalam satu karya sastra. Demikian, terima kasih. Lahir beralat ya Pak. Iya. Alat bingung. Langsung aja mungkin. Jadi ada 3 pertanyaan intinya dari Bang Horas. Apa yang diharapkan dari sebuah puisi intinya itu ya. Kemudian dari Mas Adi Kusuma, tips untuk mensinkronkan gitu ya, mensinkronkan dunia-dunia lain itu gimana. Kemudian dari Pak Nasruddin, intinya mengapa hanya masa lalu gitu yang nggak bisa banget sih lupa dengan masa lalu gitu, lupakan mantan gitu. Kemudian kenapa bukan Jakarta yang diangkat, padahal kita tinggal di Jakarta. Silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi dulu ya. Budi dulu. Oke, mohon izin saya dulu ya Pak Mas Sofyan ya. Yang pertama, terima kasih pertanyaan dari Bang Horas ya, teman di komunitas KSK, komunitas sastra Kemenju. Tadi menyampaikan kata dialektika. Justru saya mendapat jawaban dari kata itu sendiri. Dialektika. Jadi sebenarnya ditanyakan Bang Horas ada di kata dialektika itu. Artinya apa? Kenapa ada puisi itu? Sebenarnya definisi puisi banyak sekali ya. Nanti masuknya yang lebih luas ya. Ada Eliot, ada Bertus, lain banyak sekali definisi puisi. Nah, puisi sendiri mungkin bisa dibagi dalam 2 kamar ya, dalam 2 ruang yang secara hitam putih mungkin ya. Ada puisi lugas dan puisi bermajas atau bermetafora, bergaya bahasa. Ada puisi panggung, ada puisi kamar. Kemudian ada puisi yang diarahkan langsung ke penyampaian pesan. Ada yang memang ke arah wisata bahasa. Nah, saya pernah membaca di bukunya Pak Sapardi bilang begini, maksudnya begitu kalau saya. Bisa bantu dari situ. Jadi artinya apa? Ada sesuatu bahwa menyampaikan sesuatu tidak langsung. Kalau bahasa di Jawa, karena Jawa ada di sini. Ada paribasan gitik lor kena kidul. Jadi kita mengarah utara yang kena selatan. Ini banyak sekali dipakai di sastra, termasuk cerpen kan. Saya baca cerpennya Seno Gumilar juga bukan hanya tujuan ke penyampaian langsung ke maksud, tapi wisata bahasanya sangat tinggi. Yang dikumpulkan di bukunya Eki ya, Eksotika Kanmawi Bangga Indonesia itu bahasanya sangat puitis cerpen-cerpen itu. Nah, puisi sendiri artinya kita bisa memilih, ya bisa memilih. Kalau Octavio Paz bilang puisi itu sebagai antidot pasar. Jadi kita nggak bisa berharap puisi itu menjadi bestseller atau mungkin menjadi apa ya istilahnya sangat menguasai pasar, nggak mungkin karena sudah bertentangan antidot bagi pasar. Di buku yang The Other Voice ya, terus bilang seperti itu. Artinya apa? Dia menjadi makhluk yang tersendiri yang
kalau ikut kalau ikut judul lagu lama melankolis, orang menghadapi puisi itu benci tapi rindu. Ya maksudnya ya? Iya. Lagu ini siapa itu benci tapi rindu? Oh, dia nostalgia ya, lagu lama sekali itu zaman saya kecil. Nah artinya apa? Itu kita nggak bisa lepas, tapi juga kita nggak bisa benar-benar masuk dari puisi sendiri. Hidup dari puisi saya pikir tidak mudah. Saya pernah ketemu dengan Joko Pinurbo waktu itu beberapa kali, dan pertama saya ketemu ketika menjadi redaktur Mata Baca di Jogja yang depannya ada banyak pohon sawo. Sempat ngobrol sama Mas Joko. Enak ya Mas kerja kayak di rumah karena depannya pohon sawo asem gitu. Walaupun nggak lama Mata Baca tutup ya, dia hanya lebih banyak ke karya menulis puisi. Dan ketika diwawancara di Mersufi oleh siapa namanya Mas BGS dan juga siapa dari Solo itu, dia bilang ketika anaknya menanyakan gini agak aneh, Pak, mbok kerja kayak wong liya itu anaknya Joko ini bilang kepada Joko. Nah anaknya nggak tahu bahwa kata Joko itu melamun itu nyambut gawe, melamun itu bekerja bagi seorang penyair, tentunya dilanjutkan dengan menjadi karya, tidak hanya melamun saja. Nah kemudian saya akan menyampaikan bahwa pilihan puisi akan menjadi ketika akan lugas yang monggo akan diterima, kemudian akan bermetafora dan lainnya juga tidak diterima. Artinya apa? Ada dua hal, bahwa dua pihak ada dua variabel, penulis dan pembaca, penulis dan pendengar. Itu harus belajar dua-duanya, termasuk di bidang sosial politik. Kalau penulisnya nggak belajar, mohon maaf, ya puisinya mungkin ya gitu-gitu aja. Kalau pembacanya nggak belajar, ya nggak bisa terima yang ditulis oleh penulis. Ada dua variabel harus belajar. Semua harus belajar meningkatkan literasi ya. Sama artinya di semua bidang, kalau tidak belajar mandek ya, kita harus meningkatkan dua-duanya. Termasuk mungkin nanti ya saya belajar dari Mas Sofyan di buku Mazhab Sunni itu disebut puisi pagar, tanda pagar ada Mas Sofyan menulisnya dalam bentuk bagian kanan dan kiri jumlah kata sama. Saya perbarui dengan jumlah suku kata sama. Memang saya hitung ini, saya hitung. Bukan sebagai akuntan sebenarnya ya, cuma dihitung aja biar pas lah. Nah di Mazhab Sunni memang ada banyak sekali yang saya juga sulit, tapi belajar dari yang pernah belajar nadoman atau dari pesantren yang punya puisi jenis tanda pagar itu. Nah itu yang mungkin ya, jadi pilihannya mungkin gitu ya Bang Maras. Jadi semua bisa memilih apakah tetap seperti puisi lugas, apakah suatu saat akan menjadi puisi yang bermacam sebagainya. Sutarji juga awal-awal dulu di buku Amuk apa itu Bingkai Sika dan lain-lain itu kita nggak paham. Tapi ketika dia menulis Tanah Air Mata kan paham. Itu kan pilihan bagi Sutarji juga ketika dia mengganti gayanya. Mungkin nanti akan lanjut dari Mas Sofyan. Yang kedua ke Mas Said Suma atau moderator di KPB ya, ini teman di grup kelas musik kan. Nah dua alam atau dua bidang yang saya jalani sebagai penyeimbang. Kebetulan saya suka baca psikologi ya, dan nggak nyasar psikologi tapi ke akuntansi. Jadi ada keseimbangan otak kanan otak kiri ya, yang harus kita jaga. Kalau di kantor ya, di mana seperti ini kan analisis terus kerjanya analisis hitungan target penerimaan dulu kan. Kemudian sekarang ini juga penyerapan anggaran dan sebagainya. Nah kita itu bisa menjadi terjebak dalam rutinitas. Sunda Gumira bilang ya bahwa PNS itu mungkin Mas Arya juga ingat, tiba-tiba kan tua kan, pensiun dan tua tanpa menyadari kapan dia bekerja. Itu kan sangat absurd sekali dunia kita itu. Kita dikejar karena golongan dan sebagainya, tugas nota dinas dan lain-lain. Tapi ketika pensiun blank, kemarin ngapain aja gitu. Nah ini kan sendirian. Nah saya mencoba untuk mengambil ruang juga bahwa selama bekerja juga mengambil ruang kreatif. Nah tentunya adanya komunitas dari Sastra Rebuan, kemudian lanjut ke Forum Sastra Bekasi, sekarang ada kelas musik Bekasi. Itu pressure bagi saya. Jadi menuntut saya untuk nulis terus agar kirim karya ke media dan juga ke antologi bersama termasuk lomba. Karena kalau saya nggak ikut komunitas bisa mandek. Itu kan bahaya. Hanya yang dipentingkan kita punya memori. Saya pernah nulis kok, pernah kan? Sekarang nulis enggak? Nah ini makanya saya dipressure oleh Mas Said juga. Mas Budi tolong kirim karya kan setor ke grup kan. Nah terus jadi saya harus nulis puisi agar grup KBB juga ada puisinya. Itu yang membuat saya juga artinya tips itu kita menyeimbangkan otak kanan otak kiri, kreativitas kita juga bahwa kita agar punya pengakuan ya. Mungkin saya sama Pak Nasruddin ya, Pak Nasruddin karirnya
sangat kencang. Ya. Saya udah nggak bisa ngejar Pak Nasruddin kan, usia udah lebih tua dari. Tapi saya bisa bilang, Pak Nasruddin belum bikin buku puisi kan, saya udah. Makanya di situ kan. Mungkin itu lagi akan Mas. Oh iya, mesti ada novel ya langsung ya. Kemudian itu mungkin ya terkait dengan tips. Jadi saya pikir membaca terus, karena kalau kata apa namanya Imam Syafi'i ya, bahwa seseorang yang tidak mau menanggung beratnya belajar akan menanggung beratnya kebodohan ya, mungkin itu ya. Dan lain-lain lah yang literasi mungkin banyak sekali yang bisa disampaikan. Kalau terkait kreativitas harus membaca terus dan mencoba melatih terus. Mungkin itu yang perlu kita kerjakan Mas Said ya. Untuk Pak Nas ya, jadi yang pertama terkait dengan jadi buku ini buku nostalgia ya. Saya sudah menulis dan tapi belum selesai, bahwa kita cuma punya nostalgia. Itu belum selesai tulis puisi itu. Kenapa? Di era yang tidak baik-baik saja, kadang kita nggak punya ruang untuk ekspresi, apalagi ruang digital sangat terburu ya. John Baudrillard bilang bahwa eranya era simulacra, era semuanya ada simulasi sangat cepat terburu, dan mungkin dari Derrida ya, dekonstruksi itu benar-benar ada. Kita udah nggak paham kalau tadi dibacakan puisi gamelan sekatan oleh Bu Maskani ya, itu juga memori yang sangat saya kuat dengar. Itu saya ambil juga dari beberapa yang disampaikan oleh Suwardi Sodaningrat atau Ki Dewantara. Nang yang itu di situ. Cuman mungkin saya nggak sampaikan di situ dari ini kan diajar itu kan terkait dengan kedalaman. Dan Jogja kenapa punya memori juga tadi punya nostalgia, kemudian punya ketenteraman batin. Jogja itu semboyannya ini kan. Kalau Jakarta berawan, ya Semarang hujan, Jogja berarti nyaman, gitu cuacanya. Jadi enak terus ya Jogja itu. Kemudian untuk yang Jakarta, kenapa nggak nulis? Pernah Pak. Jadi kalau nggak salah Bengkel Deklamasi ya atau komunitas di Jakarta, termasuk nanti ini juga penyair Nusantara yang Jabodetabek, itu juga ada menulis puisi, dan beberapa lomba dulu itu ada puisi tentang Jakarta. Memang puisinya kritis semua ya, agak negatif ya. Bahkan kalau kita baca di puisi Rendra ya, Ciliwung yang manis itu kan keruh akhirnya. Tapi dia bilang gitu. Kemudian Saini KM juga nulis puisi Jakarta ketika dia melihat bahwa semua itu berkeringat di hisab Jakarta. Jadi memang seperti itu ya. Bahkan Toto Sudarto Baghdad juga sama yang menulis Jakarta masih seperti itu. Nah kita coba yang arahnya lebih afirmasi positif ya, bahwa Jakarta sebagai kota global, kota sastra, mungkin ya kita bisa nanti coba ke depan semoga bisa menjadikan lebih familiar, lebih nyaman bagi kita semua. Mungkin itu ya teman-teman yang tadi bertanya. Kalau kurang bisa kita lanjutkan. Silakan Mas Sofyan. Saya harus menjawab ya Bu Moderator. Oke, baik. Saya menanggapi saja, tadi sudah dijawab dengan sangat baik oleh Mas Budi. Jadi saya ini aja lah tambahin biar nggak terkesan vakum. Jadi gini, pertama dari Bang Horas tadi ya, apa ya? Saya kok jadi bingung juga ya dengan pertanyaan itu ya. Di situ sebenarnya arahnya kemana sih? Sementara fakta di lapangan ya seperti ini gitu loh. Sementara fakta di luar lapangan ya seperti itu. Cuma gini Mas, saya itu orang yang tidak setuju ketika puisi itu diberi beban menyampaikan makna kepada pembaca. Karena ada makhluk lain yang bisa melakukan, misalnya cerpen atau esai, sama-sama sastra itu. Karena puisi itu memang bertugas, tugas puisi itu bagi saya adalah mengganggu pikiran orang atau menyentuh perasaan orang. Bagaimana cara dia mengganggu, bagaimana dia cara menyentuh, itu yang membutuhkan teknik sebenarnya. Misalnya gini ya, saya ada 2 orang bercerai, kemudian orang lain ngomong, udahlah, nggak usah ribut soal harta gunung ini misalnya. Udah ini aja lah, apa istilahnya Mas, legowo. Dia tidak bisa terima, tetap ingin ke pengadilan gitu. Tapi dia kemudian menjadi sadar hanya karena melihat sebuah status Facebook yang berisi puisi Rian Agusta yang mengatakan semua sudah dimaafkan karena kita pernah bahagia.
dia lebih masuk itu ke dalam dirinya daripada khotbah gitu Mas. Jadi kalau puisi itu, terus bagaimana dengan kasus puisi Rendra? Bagaimana dengan kasus puisi Wiji Tukul segala macam? Jangan lupa puisi Rendra dan puisi Wiji Tukul itu adalah puisi yang berhasil mengganggu pikiran orang dan menyentuh perasaan orang. Pertanyaannya, banyak nggak model-model puisi seperti Rendra dan Wiji Tukul di Indonesia? Ternyata nggak banyak. Kalaupun caranya sama, tapi tekniknya beda. Kira-kira gitu. Jadi bagi saya puisi Wiji Tukul, puisi Rendra, puisi Taufik Ismail belakangan ini itu memang puisi-puisi yang yang seolah lugas dalam istilah Mas Budi, tapi juga tidak sederhana seperti orator demo gitu loh. Kira-kira gitulah bahasa saya. Jadi itulah saya selalu berkeyakinan misalnya dalam buku Victor puisi itu, kesalahan fatal kita sebagai masyarakat literasi terutama dalam sastra adalah cenderung beriman bahwa menulis puisi itu harus indah dan bermakna. Itu kesalahan kita, ketersesatan kita sejak awal. Padahal enggak, menulis puisi itu tidak harus indah, tidak harus bermakna. Kira-kira gitu. Yang penting puisi itu berguna. Apa guna puisi? Itu tadi bisa mengganggu pikiran pembaca, bisa menyentuh perasaan pembaca. Apa tujuan dari mengganggu dan menyentuh? Satu, kesadaran itu sendiri. Itu dari Mas ini ya. Terus yang dari moderator KBB tadi sudah dijawab langsung Mas oleh gurunya dan sukunya soal itu ya kan. Soal ini. Kemudian yang Mas Budi Pak Joko tadi. Ya gini Pak. Kebetulan saya pribadi dan Mas Budi juga banyak terlibat ya untuk kesusastraan di kesenian di Jakarta Pak. Tahun 2023 kalau tidak salah, itu para penyair Jabodetabek bahkan nasional itu pernah membuat puisi 1 juta puisi untuk Jakarta. Mas Budi ada juga di dalamnya ya Mas. Cuma sama Pak Joko, kasusnya sama gitu loh. Ketika penyair memandang Jakarta tidak senostalgis Jogja. Saya katakan biasa ini. Jogja itu bukan cuma istimewa secara administratif negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga istimewa secara politik kreatif. Jogja itu adalah satu-satunya pemegang rekor di Indonesia yang banyak dicatut oleh orang dalam seni, mulai dari musik sampai sastra, dan positif. Jakarta juga banyak, iya, tapi kan negatif. Kira-kira gitu. Saya nggak ngerti. Ini ada Sulaiman di sini, orang Jogja yang tinggal di Jakarta, nanti bisa berkomentar juga mungkin apa bedanya. Jangan-jangan Jogja itu telah berhasil menipu kalian semua gitu. Sehingga melupakan ibarat kalau bahasanya sebagai Surabaya itu, ibarat Jogja itu orang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Jogja ya. Walaupun tahu dia misalnya adalah gadis berpanu misalnya. Kira-kira gitu. Ya saya beruntung sih nggak lama tinggal di sini. Saya nggak merasa tertipu sih. Tapi Pak Joko, saya sangat setuju Pak, mendukung penuh. Mungkin teman-teman yang hadir juga penuh, Mas Budi. Penting Jakarta yang sedang digadang-gadang sebagai kota literasi dan global ini, ayo dong kita munculkan sisi manisnya apa sih Jakarta ini. Kita ini sedang proyek kreatif yang dimaksud Pak Joko yang ingin memunculkan hal-hal indah, manis tentang Jakarta ini, bukan untuk menutupi keburukannya, bukan untuk menutupi kejahatannya, bukan untuk menutupi keburukannya, tidak. Ini sebagai critical perspective atau perbandingan. Ini loh yang jahat, ini loh yang baik, ini yang baik, ini yang lebih baik, ini yang manis gitu. Kira-kira begitu. Saya kira itu. Jadi itu menarik ide itu Pak. Dan itu belum ada yang melakukan. Jadi ayo dong sebagai bentuk kampanye Jakarta, ayo kita diskusi. Barangkali masih ada hal yang indah tentang Jakarta, masih ada hal yang manis tentang Jakarta. Saya pikir itu. Terima kasih. Cukup sudah. Ya apa Bu? Mungkin sebelum saya kembalikan kepada MC,
Pak Budi ingin menyampaikan pesan singkat apa yang pesan terakhir. Ya. Apa yang ingin disampaikan atau diwariskan melalui puisi elegi Jogja. Oke, yang jelas apa ya? Menulis itu penting. Menulis itu penting. Saya terlalu aja nggak harus dengan elegi Jogja. Ini kan hanya tema saja ya. Ini kebetulan temanya ini. Tapi puisi bisa menjadi teman. Kebetulan saya mengajar di kampus dan saya selalu sampaikan ke mahasiswa ya, dari awal nanti ketika mereka masuk itu saya pasti tanya, kalian siap-siap aja di tempatan seluruh Indonesia karena kegiatan dinas. Artinya Anda sebenarnya teman. Temannya apa? Ya, tulisan Anda, karya Anda. Anda punya hobi badminton misalnya atau bulu tangkis. Maksud jam 12 malam mau badminton sama siapa? Anda hobi sepak bola ya. Jam 3 pagi mau keluar, mau giring bola kan nggak mungkin juga. Apa? Menulis. Anda semua punya HP kan? Karena menulis nggak harus pakai buku kan? Anda tulis. Minimal ketika Anda posting di IG foto Anda, captionnya nggak cuma sederhana. Aku lagi di sini, itu kan bukan puitis. Tapi Anda bisa sampaikan jelek. Seperti menunggu terbitnya matahari, kan gitu bisa. Nah itu kan artinya apa? Menunggu surat mutasi. Ya Mas dengan dia menunggu terbitnya matahari kan menunggu surat mutasi pindah ke Jawa, jadi kan gitu. Ini contoh kecil ya kan gitu. Artinya pakai bahasa metafora sehingga lebih ini itu yang saya sampaikan di awal kuliah ya. Kalau mungkin ada yang masih ingat teman-teman dulu yang saya sampaikan itu. Kemudian juga bahwa kita tadi dari saat disinggung juga kita mengalami teralienasi atau terpisah. Saya akan tambahkan sedikit, mohon maaf kalau salah. Tadi dari Adam ya, Nabi Adam dan sebagainya. Saya membaca di buku psikologi, saya lupa judulnya apa. Jadi era manusia terpisah itu ketika disapi. Jadi terpisah, tersapi. Kita semua adalah manusia yang dilahirkan oleh ibu, ya kan? Ada yang dilahirkan oleh batu, ada kan? Dan kita dapat ASI. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun. Ketika tersapi, terpisah dari tidak dapat air susu ibu, itulah masa teralienasi pertama. Maka di kehidupan setelah lahir ya. Nah setelah itu dia akan mencari dari sisi kasih sayang dari sekali itu. Makanya dia akan mencari dalam dirinya sendiri. Ini namanya retrospeksi ya. Nah artinya apa? Puisi bisa menjadi teman, bisa menjadi penyemangat, kemudian bisa menjadi sesuatu yang keajaiban. Bahkan ada di sebuah acaranya God Bless, band God Bless di Metro TV waktu itu, Mbak Nana yang jadi hostnya. Ada penonton yang bilang bahwa dia terselamatkan oleh lirik syair balada Sudah Wajah dari albumnya Charmaine God Bless. Itu lirik bisa dia bilang gini. Dia udah naik ke gedung mau terjun mau bunuh diri. Enggak jadi karena teringat lagu God Bless itu. Ada sesuatu kekuatan di balik kata-kata. Bahkan Václav Havel dari Ceko ya ini Slovakia, bahwa kata-kata lebih tajam dari senjata. Ini juga banyak dipakai di apalagi lagi demo ya, macam-macam ada juga. Atau bahasanya Rendra itu juga mengemasnya tidak hanya lugas tapi ada metafora. Di sajak sebatang lisong kan nggak cuma lugas tapi ada banyak metafora yang bagus. Nah jadi kalau bagi saya cobalah kita menulis terus. Bagi Pak Nas juga jangan nunggu pensiun, ayo nulis ya. Jangan nunggu pensiun ya. Karena kalau udah pensiun itu ya udah beda, suasana beda, udah beda ruang dan beda gaya mungkin Mas ya, udah beda gaya ya. Selagi satu judul menyelami Jogja, menangin nostalgia. Semoga masih punya gaya ya, gaya berenang yang bagus lagi artinya gitu. Jadi gaya dada. Nah artinya menulislah terus untuk kita semua dan teman menulis banyak sekali sekarang ya di medsos di mana-mana ada. Termasuk di kelas puisi ya, kelas puisi ada, kita bisa gabung gratis free ya.
di grup WA. Artinya dengan menulis kita ada namanya eksistensi, mungkin ya, eksistensi diri kita dari karya. Mengutip kata saya sendiri yang dikutip oleh Sofyan ya, tanpa karya bermakna kita bukan apa-apa kan, siapa-siapa ya, begitu ya. Jadi tolonglah kita semoga bisa nulis terus. Mungkin itu, Bu Venus, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Sebagai catatan penutup, Pak Sofyan bagaimana membaca sebaiknya mengenai ini? Oke, saya dua hal saja, pendek ya. Saya alhamdulillah beruntung bisa hadir di tempat ini. Karena ketika ada orang nanya tentang ke saya, Jogja itu apa? Sebelumnya saya selalu menjawab, di Jogja jam berapapun kamu bangun, jam dinding akan mengucapkan selamat pagi. Itu Jogja. Sekarang Jogja itu apa? Jogja itu adalah sebuah kota yang tidak ada rantau di dalamnya. Kemudian yang kedua, soal apa tadi ya? Oh iya, soal yang disinggung pas itu ya. Ini penting saya uriakan kaki biar tidak salah paham. Dulu ada seorang penyair namanya Jamaldi Rahman bertanya kepada Sutarji Al-Subhaji di sebuah forum. Mas Budi mungkin masih ingat ya, Pak Sutarji, kita ini yang tersisa untuk kami itu apa sekarang? Semua gaya kebaruan itu sudah dipakai dari zaman Hairul Anwar ke sampai ke Alwi Jalmaya, ke Sutarji Anda sendiri Bulawari, sampai ke Jogja segala macam. Jadi yang tersisa, gaya yang tersisa untuk nulis puisi dalam konteks kebaruan itu apa sudah? Kan sudah nggak ada. Mau nulis puisi dengan gaya apa lagi gitu loh? Kayak sudah habis dengan para pendahulu kita. Kemudian Pak Sutarji itu ngomong, tak perlu kebaruan, tapi carilah kedalaman. Itu tadi, karena kebaruan itu memukau untuk sementara, apalagi kebaruannya misalnya cuma sebatas iseng-iseng misalnya ya. Tapi kedalaman itu akan selalu nikmat, akan selalu memukau selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, luar biasa sekali. Saya tidak akan menyimpulkan testimoni apa ini Pak ya, ini Pak Sofyan, tapi saya ingin memberikan kesimpulan untuk buku Pak Budi ini. Jadi menurut saya elegi Jogja ini adalah perjalanan batin penyair yang menjadikan Yogyakarta bukan sekadar kota, melainkan ruang eksistensial. Kemudian puisi-puisi di dalamnya itu memberi pelajaran bahwa kehilangan itu bukan akhir, melainkan jalan untuk merawat kenangan. Dengan gaya yang liris, sederhana, namun mendalam, Budi Setiawan menghadirkan Yogyakarta sebagai elegi sekaligus perayaan atas hidup itu sendiri, gitu ya. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara diskusi buku elegi Jogja. Terima kasih kepada penulis. Kemudian membahas seluruh peserta yang aktif menyimak serta berdiskusi. Semoga acara ini memberi makna dan inspirasi serta makin menumbuhkan posisi sastra sebagai ruang refleksi kehidupan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada pembawa acara.